Bikin lemet singkong gula merah hasil dari kebun yang di samping rumah. Ini rasanya legit sekali. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Temani saya yuk bikin lemet singkong. Kebetulan singkong ini adalah hasil tanaman suami yang ada di samping rumah. Nah ini lahannya sedikit sih, nggak begitu luas. Dan ini juga panennya setiap 6 bulan sekali ya, cukup lama. Kecuali daunnya. Kalau daun singkong kebetulan saya suka sekali makan oseng-oseng daun singkong. Nah ini dia untuk jumlah singkongnya tidak begitu banyak. Kemudian dikupas terlebih dahulu selagi baru dicabut. Kemudian dibersihkan karena tadi penuh dengan tanah, jadi harus dibersihkan dengan air yang mengalir seperti ini. Karena kami adalah tim yang baik, jadi suami membersihkan singkongnya. Kemudian saya lanjut untuk menata daun pisangnya. Karena cuaca hari ini di sini mendung dan juga gerimis, jadi daun pisangnya agak basah-basah seperti ini ya. Kebetulan ini daun pisangnya juga diambil dari pohon pisang yang ada di samping rumah. Nggak ada matahari untuk menjemur daun pisang, jadinya saya ginikan daun pisangnya di atas api kecil di kompor biar daun pisangnya layu dan nanti ketika digunakan nggak pecah-pecah. Ini adalah opsi kedua ketika nggak ada matahari untuk menjemur daun pisang. Akan tetapi ada lagi opsi ketiganya, yaitu saya lihat sih orang-orang merebus air kemudian daun pisangnya dicelupkan ke dalam air. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka metode yang seperti ini. Walaupun sebenarnya lebih capek bolak-balik seperti ini, tapi menurut saya ini menyenangkan. Oke, setelah semuanya sudah selesai, selanjutnya di sini saya punya 1 biji gula merah. Ini gula merah khas Sulawesi yang sudah saya beli di pasar tadi pagi ya, bentuknya bulat seperti ini. Nah ini 1 kilonya itu harganya 30.000, tapi berhubung karena ini bulatannya nggak begitu besar, jadinya tadi sekilo kurang, jadi segini harganya 28.000. Nah ini saya pakai setengahnya aja atau lebih setengah sedikit ya, nanti bisa disesuaikan aja dengan jumlah singkong yang teman-teman pakai. Kalau singkongnya cukup banyak maka boleh pakai 1 biji gula merah seperti ini. Tapi kalau di tempat kalian nggak ada gula merah yang bulat seperti ini, boleh pakai sekitar 500 gram kalau singkongnya itu sebanyak 2 kilo. Jadi perbandingannya seperti itu. Karena nanti kalau dirasa kurang manis maka masih bisa ditambahkan dengan gula pasir. Ini dia singkongnya sudah selesai diparut, saya gunakan sebanyak 3 kilo aja. Kemudian untuk gula merah yang sudah diserut tadi dicampur menjadi satu, lalu diuleni sampai semuanya benar-benar tercampur. Ini nanti rasanya sangat legit sekali karena saya nggak campur air. Nah biasanya kalau teman-teman mau dicampur air juga boleh ya, silakan, tapi hasilnya nanti agak lembek. Selanjutnya saya tambahkan secukupnya gula pasir karena setelah saya tes rasanya itu masih kurang menggigit ya untuk manisnya. Jadi saya tambahkan lagi sebanyak 3 sendok makan gula pasir. Kemudian saya tambahkan langsung untuk kelapa parutnya. Ini kelapa parutnya yaitu dari 1 biji kelapa, tapi saya pakai setengahnya aja. Nah biar hasilnya bagus pada saat mau diparut, untuk kelapanya itu harus dikerik. Jadi untuk hitam-hitamnya di luarnya itu kita hilangkan biar hasilnya nanti bisa cantik, estetik, bersih seperti ini. Nah selanjutnya setelah semua bahan tercampur menjadi satu, saya tambahkan lagi garam sedikit yaitu sekitar setengah sendok makan, ini untuk penguat rasa. Selanjutnya saya uleni lagi menggunakan tangan agar semuanya benar-benar bisa tercampur dengan rata. Karena tidak pakai air jadi ini nggak bisa menggunakan alat seperti mixer atau blender karena ini teksturnya lebih padat. Nah kalau mau menggunakan blender atau mixer ini wajib sekali ditambahkan air. Tapi cobalah sekali-kali jangan menambahkan air ya, karena rasanya sangat legit sekali seperti ini. Selanjutnya masuk ke tahapan proses membungkus. Nah ini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan aja. Dan hasilnya seperti ini untuk ukurannya. Tapi kalau mau dijual ini kayaknya kebesaran ya. Berhubung karena ini hanya untuk konsumsi pribadi, jadinya cukup besar juga nggak apa-apa lah. Biar sekali makan 1 biji itu udah langsung kenyang. Nah jadi saya kasih sebanyak 3 sendok makan seperti ini. Oh ya, siapa di sini yang selalu bikin buras? Nah, ini cara membungkusnya itu kurang lebih sama seperti saat membuat buras.
Jadi tinggal dilipat-lipat ujung atas bawahnya ketika udah terbungkus dengan sempurna untuk adonannya. Kemudian kita rapikan dengan cara diurut-urut bagian atasnya. Dari semua proses bikin lemet ini sebenarnya yang paling saya sukai yaitu selain makan ya, yaitu membungkus seperti ini. Kayak seneng banget rasanya. Nah ini untuk bagian atas daunnya saya sengaja gunting karena itu bagian atasnya keras dan nanti akan menyebabkan susah dibentuk. Jadinya saya gunting untuk bagian atasnya. Sambil temenin saya bungkus-bungkus untuk adonan lemetnya, saya mau cerita sedikit ya. Nah jadi dulu waktu saya ngidam anak saya yang kedua ini, saya kepengen banget makan daun singkong. Tapi karena waktu itu saya lagi di tempat mertua, jadinya nggak enak lah ya request makanan ini itu. Ya udah, jadinya saya sendiri yang ke belakang rumah nyari-nyari daun singkong, dapat seadanya aja. Tapi setelah itu saya coba oseng-oseng sendiri dan saya makan dengan nasi hangat. Rasanya nikmat sekali. Tapi emang sih ya kalau daun singkong oseng-oseng itu di oseng-oseng kemudian dikasih lombok, dimakan sama nasi anget itu enak banget rasanya. Apalagi ditambah dengan ikan asin, itu memang bagian dari makanan terenak yang pernah saya makan. Walaupun daun singkong adalah makanan sederhana, akan tetapi bisa diolah bermacam-macam. Bisa langsung dioseng-oseng aja, bisa juga dijadikan tumbuk daun singkong, atau dimasak kari daun singkong, itu juga rasanya enak banget. Oke, setelah semuanya selesai saya bungkus, selanjutnya saya kukus. Nah, jadi pada saat mengukus jangan langsung ditutup, tunggu airnya mendidih dulu, baru kemudian ditutup pancinya. Ini dia setelah dikukus kurang lebih 30 menit. Nah, dibuka ini sebenarnya masih panas banget ya. Udah gak sabar pengen dicoba sama Pak suami, karena katanya udah bertahun-tahun belum makan kayak ginian. Jarang banget emang saya bikin lemet kayak gini. Terakhir kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya bikin lemet ini ya. Dan baru kali ini saya bikin lagi. Padahal singkongnya itu ada, cuman ya kadang malas. Nah kata Pak suami katanya tambah enak kalau dicocolin pakai kelapa parut kayak gini. Tapi ini kelapanya sebelumnya sudah saya kukus dan saya berikan sedikit taburan garam secukupnya. Nah dia itu paling suka makan pakai kelapa, padahal ini untuk adonan singkongnya sudah pakai kelapa. Kalau saya sih enaknya langsung dimakan kayak gini aja. Nah di sini bisa kelihatan legit sekali ya, jadi nggak lembek. Ini legit banget dan pada saat digigit untuk serat-serat kelapanya terasa seperti ini. Ini kriuk-kriuk banget, enak banget rasanya ya. Legit, kenyal, enak sekali. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.